Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Cairil dengan NIM A1H1211018 dari Prodi Paus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Waluyo tahun 2021. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tanpa putus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Dengan kata lain, pendidikan diselenggarakan berlandaskan filsafat hidup serta berlandaskan sosiokultural setiap masyarakat termasuk di Indonesia. Landasan-landasan pendidikan yaitu antara lain yang pertama, landasan filosofis, merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok. Kata filsafat atau filosofi bersumber dari bahasa Yunani yaitu philein berarti mencintai dan sophos atau sophis berarti hikmah, arif atau bijaksana. Wayan Ardana dan kawan-kawan mengemukakan bahwa aliran-aliran filsafat itu bukan hanya mempengaruhi pendidikan tetapi juga telah melahirkan aliran filsafat pendidikan seperti idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme dan progresivisme, serta eksistensialisme. Naturalisme merupakan aliran filsafat yang menganggap segala kenyataan yang bisa ditangkap oleh panca indera sebagai kebenaran yang sebenarnya atau berdasarkan hukum alam. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang mengemukakan bahwa segala sesuatu harus dinilai dari segi nilai kegunaan praktis. 4. Mazhab filsafat pendidikan yang besar pengaruhnya dalam pemikiran dan penyelenggaraan pendidikan yaitu yang pertama, esensialisme, yang kedua perennialisme, ketiga pragmatisme dan progresivisme, dan yang keempat rekonstruksionisme. Pancasila sebagai landasan filosofi Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Landasan sosiologis. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat. Sosiologi mempelajari berbagai tindakan sosial yang menjelma dalam realitas sosial. Sosiologi merupakan ilmu tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Masyarakat sebagai kesatuan hidup memiliki ciri utama antara lain yang pertama ada interaksi antara warga dan warganya. Yang kedua, pola tingkah laku warganya diatur oleh adat istiadat, norma-norma hukum, dan aturan-aturan yang khas. Dan yang ketiga, ada rasa identitas kuat yang mengikat pada warganya. 3. Landasan kultural, kebudayaan, dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau diteruskan dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun secara formal. Yang dimaksud dengan Sisdiknas adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Setiap individu yang lahir selalu memasuki lingkungan kebudayaan dan lingkungan alamiah itu, dan menghadapi dua sistem sekaligus, yaitu sistem kebudayaan dan sistem lingkungan alam. Selanjutnya landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Kajian psikologis yang erat hubungannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. John Piaget berpendapat bahwa kecerdasan merupakan internalisasi pengalaman titik pembentukan kecerdasan dapat dilakukan dengan menciptakan kondisi lingkungan, kesempatan, dan iklim emosi yang memungkinkan individu untuk memperoleh pengalaman tertentu. Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis, tumbuh kembang manusia itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni faktor keturunan atau hereditas, yang kedua faktor lingkungan, dan faktor proses perkembangan itu sendiri, serta hal-hal lain sebagai anugerah. Salah satu prinsip perkembangan kepribadian ialah bahwa perkembangan kepribadian mencakup aspek behavioral maupun aspek motivasional. Dengan perkembangan kepribadian, prinsip kedua dari perkembangan kepribadian adalah bahwa kepribadian mengalami perkembangan yang menerus dan tidak terputus-putus. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologis. Pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Pengetahuan atau knowledge adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta, penalaran atau rasio, intuisi, dan wahyu. Dengan demikian, pengetahuan meliputi berbagai cabang ilmu, humaniora, serta wahyu keagamaan atau yang sejenisnya. Iptek merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang dimulai pada permulaan kehidupan manusia.
Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah bahwa manusia itu dapat dididik dan dapat mendidik diri sendiri. Yang pertama, asas Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan itu yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yakni Ing Ngarsa Sung Tulada, jika di depan menjadi contoh. Dan yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak hasrat atau motivasi. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, jika di belakang mengikuti dengan awas. Agar diperoleh latar keberlakuan awal dari asas Tuturi Handayani, perlu dikemukakan ketujuh asas perguruan nasional taman siswa tersebut. 3 diantaranya yaitu yang pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dalam kehidupan umum. Dan yang kedua, pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah, yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. Dan yang ketiga, bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Seumur hidup adalah pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus meliputi seluruh hidup setiap individu, mengarah kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Belajar adalah perubahan perilaku atau kognitif, afektif, dan psikomotor yang relatif tetap karena pengaruh pengalaman, sedangkan istilah pendidikan menekankan pada usaha sadar dan sistematis untuk penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan pengaruh pengalaman tersebut lebih efisien dan efektif. Dengan kata lain, lingkungan yang membelajarkan subjek didik. Ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Asas belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.